menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sektor pariwisata pada 2024 diprediksi akan cerah meskipun capaiannya tidak seperti tahun 2019 atau sebelum pandemi COVID-19. Prediksi tersebut disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat menjadi keynote speaker dalam Indonesia Tourism Outlook 2024 bertajuk Peluang dan Tantangan Investasi untuk Pariwisata Berkelanjutan yang digelar oleh Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Forwa Parekraf di Hotel Ewan, Jakarta. Selain Menparekraf, ada narasumber lain dalam acara ini yakni Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang juga sebagai Ketua GIPI Haryadi Sukamdhani, Direktur Marketing and Consumer Experience PT Aviasi Pariwisata Indonesia Maya Watono, Direktur Kajian Strategis Kemenparekraf Agustini Rahayu, dan Direktur of Check-in Asia Gary Bowerman. Menparekraf mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 14 juta wisatawan mancanegara. Jumlah tersebut masih berada di bawah capaian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019 yakni sebesar 16,11 juta wisatawan mancanegara. Meski demikian, Menparekraf optimis capaian jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2024 akan tercapai mengingat kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023 atau tahun ini sudah melebihi target yakni dari 8, juta yang ditarget, sekarang sudah tembus ke angka 11 juta wisatawan mancanegara. Namun mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan kembali bahwa ada sejumlah tantangan di tahun 2024 yang berimbas pada sektor pariwisata. Tantangan tersebut diantaranya konflik geopolitik, gejolak perekonomian, hingga krisis lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan sektoral termasuk travel industry. Kendati demikian, ada kabar baik yakni perekonomian di wilayah Asia Tenggara yang relatif menguat selama 2023. Didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan yang menunjukkan tren positif, menjadi kabar baik yang akan berdampak terhadap meningkatnya perjalanan wisatawan di kawasan Asia Pasifik termasuk ke Indonesia. Hal itu terlihat pariwisata Indonesia tahun ini mengalami percepatan kebangkitan. Untuk mencapai target tersebut, menurutnya berbagai tantangan harus dihadapi bersama, di antaranya bagaimana memperkuat konektivitas penerbangan dari negara-negara sumber wisman dan tersedianya seat pesawat yang mencukupi. Selain itu, penyebaran wisman ke berbagai destinasi unggulan di Indonesia juga masih menjadi tantangan. Bali sebagai magnet dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara diharapkan dapat menyebarkan ke destinasi lain di Indonesia. Untuk itu, pemerintah gencar mempromosikan Bali Beyond, terutama kelima destinasi pariwisata super prioritas, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Menparekraf Sandiaga menjelaskan Indonesia mempunyai pertumbuhan ekonomi yang baik sehingga diharapkan akan mendorong daya beli masyarakat, serta meningkatkan perjalanan di dalam negeri pada 2024 menargetkan 1,2 sampai 1,4 miliar rupiah. Menargetkan 1,2 sampai dengan 1,4 miliar. Pemerintah terus mendorong pariwisata domestik sebagai kekuatan pariwisata nasional. Untuk ini berbagai kendala atau tantangan harus segera dapat diatasi diantaranya agar tiket pesawat supaya dapat terjangkau oleh wisatawan sehingga mereka dapat melakukan perjalanan atau traveling. Apalagi pada libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi lonjakan pergerakan wisatawan Nusantara. Di ASEAN ini, Asia Tenggara akan reconfirm bahwa kita menguat selama 2023 dan tren itu positif 2024 dengan realisasi FDI sekitar 36% meningkat pasca dengan angka berapa. Jadi ini angka-angkanya. We're seeing strong growth for direct investments, but primarily out of Indonesia. So in Vietnam, Thailand, Cambodia, Laos, the Philippines, we need more investments in Indonesia. Nah, saya baru kembali dari World Travel Mart di London, di sana juga kami juga kumpul bahwa konfirmasi bahwa pemulihan pariwisata sudah mencapai angka hampir 85%. Tepuk tangan. Nah, tentunya kabar yang menggembirakan secara global, tapi resiliensi harus kita pertahankan karena kita menghadapi masih beberapa periode yang memberikan tantangan. Nah, kita ingin investasi di sektor pariwisata ini akan terus meningkat. Izinkan saya untuk memaparkan bahwa jumlah FDI dan penciptaan lapangan kerja di klaster pariwisata tumbuh 23%, mohon diberitakan teman-teman, dan ini tentunya ditopang oleh sektor energi terbarukan, green energy. Ini sekarang hotel-hotel mengarah kepada transformasi energi hijau. Dalam 4 tahun terakhir kita bisa pastikan
dan juga investment di software dan IT service, sehingga penguatan peran teknologi digital di sektor pariwisata ini semakin terlihat. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang juga sebagai Ketua GIPI Haryadi Sukamdhani mengatakan, daya beli masyarakat masih menjadi kendala dalam meningkatkan pariwisata dalam negeri. Haryadi Sukamdhani berharap agar pemerintah bersama pelaku usaha airlines domestik dapat menurunkan harga tiket pesawat di dalam negeri yang sampai saat ini dinilai oleh masyarakat masih mahal dan tidak terjangkau oleh wisatawan. Haryadi mengatakan hal penting adalah mensinkronkan program promosi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha industri pariwisata agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Haryadi mencontohkan program Karisma Event Nusantara, diantaranya event Kasodo di Gunung Bromo, Jawa Timur, punya potensi besar untuk mendatangkan wisatawan, karena kurang dipromosikan, sehingga tidak banyak mendatangkan wisatawan ke destinasi wisata Malang Raya dan sekitarnya. Padahal bila event Kasodo itu dikemas dan dipromosikan dengan baik, akan mendatangkan banyak wisatawan dan mengangkat okupansi hotel di sana. Ini yang juga PR kita, koordinasi kita antara semua stakeholders dan pemerintah ini memang tantangan kita ke depan bekerja sama-sama. Karena sampai hari ini kalau kita bicara orang mau kemana gitu, event apa itu informasinya tidak begitu lengkap. Ini PR kepada pemerintah. Itu kenapa kita juga dari perusahaan untuk bisa bersama-sama membuat suatu event itu menjadi mudah diakses dan tentunya lebih murah ya, lebih menarik untuk di eksekusi. Jadi saya ambilkan contoh saja, misalnya event di Bromo yang namanya Solo misalnya gitu, itu kalau sudah tuh akan terjadi. Tapi koordinasi kita untuk mendorong event itu misalnya itu tidak masing-masingnya yang keluar duit juga, tidak suatu event yang bagus tidak bisa maksimalkan dari sisi promosinya. Ini yang kayak kita yang Direktur Marketing and Consumer Experience PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Maya Watono menuturkan, 5 DPSP menjadi daya tarik baru bagi pariwisata untuk mendatangkan wisatawan mancanegara. Pemerintah akan gencar mempromosikan Bali Beyond dalam upaya mendorong penyebaran kunjungan wisatawan mancanegara dari Bali ke 5 DPSP. Maya Watono melihat selain penyebaran wisatawan mancanegara, tantangan yang harus segera diatasi untuk mencapai target 14 juta wisatawan mancanegara 2024 adalah konektivitas penerbangan. Untuk mencapai target 14 juta kunjungan wisatawan mancanegara 2024, konektivitas penerbangan menjadi perhatian utama. Direktur Kajian Strategis Kemenparekraf Agustini Rahayu yang mengatakan bahwa akan ada banyak tren pariwisata baru di tahun mendatang. Sementara itu, Director of Check-in Asia, Gary Bowerman, mengatakan Indonesia harus mulai menaruh perhatian besar terhadap pasar Tiongkok dan India. Kedua negara tersebut diperkirakan akan menjadi pasar dengan pertumbuhan tertinggi di tahun depan. Ketua Forwa Parekraf Pasha Ernowo mengatakan pihaknya memilih tema peluang dan tantangan investasi untuk pariwisata berkelanjutan dalam kegiatan Outlook kali ini, mengingat Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah dan geografis yang mendukung, sudah saatnya untuk lebih fokus terhadap pengembangan sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Di sisi lain, investasi yang mengedepankan keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan di sektor pariwisata harus terus gencar dilakukan. Saya selaku Ketua Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau disingkat lebih Forwa Parekraf mengucapkan syukur atas terlaksananya agenda tahunan kami Indonesia Tourism Outlook 2024 yang mengangkat tema peluang dan tantangan atau peluang dan tantangan investasi untuk pariwisata berkelanjutan. Tema tersebut kami angkat mengingat sudah waktunya Indonesia dengan kekayaan alam melimpah, dengan geografi yang mendukung untuk lebih fokus dan serius terhadap pengembangan sustainability tourism atau pariwisata berkelanjutan sehingga tidak tertinggal dengan negara-negara lain. Yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan yang dapat memberikan dampak positif jangka panjang terhadap lingkungan. Di sisi lain, investasi yang mengedepankan berkelanjutan lingkungan di sektor pariwisata harus terus digencarkan. Kegiatan ITO 2024 yang digelar Forwa Parekraf bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga disponsori oleh Bank Rakyat Indonesia dan didukung oleh Jambulwok Hotels and Resto, Sari Ayu Marta Tilaar, Intiwis Hospitality Management, Book Cabin by Lion Group, Amaryllis Boutique Resort, Wings Group, dan McCheese. Tim Eljan Media melaporkan.